apa ya, kayak emang kita dibentuk maksudnya bareng-bareng itu bukan tiba-tiba seneng gitu. Enggak, emang kita dari susah ya. Dari susah aja gitu. Selagi masih bisa bersinar, kenapa harus rela meredup? Sekalipun nanti akhirnya padam, tapi setidaknya pernah terang benderang. Denganmu. Gitu. Dari yang lu gratis gitu juga. Iya, terus yang paling sedih lagi, aku pernah mudik itu naik apa, mudik aku nggak dapet apa ya, Nggak dapet tiket kereta, pesawat. nggak dapet, pokoknya nggak dapet tiket sama sekali. Dan emang kalau namanya kita perantauan kan pas-pasan ya Jo, kalau buat beli ini, buat di kampung ntar apa gitu. Akhirnya eh, akhirnya aku nggak bilang ke dia, Jo kayaknya nggak dapet tiket mudik nih, gimana gitu. Sampai detik-detik menjelang beberapa hari mau lebaran, baru dia subuh sahur ya. Sahur, gue denger Mbak Ati, Heeh. apa yang jaga kosan gitu, dia bilang mau di gratis kan. Heeh. Dia bilang, iya, dia kan lagi bolak-balik. "Eh, kenapa Mbak Ati?" Gue bilang, iya nih mau lagi daftar buat mau di gratis besok. Dia bilang, oh iya, gimana caranya? Iya harus daftar ke sini, hubungin aja sini. Oh iya, coba aku hubungin temanku ya, mungkin dia pengen. Aku bilang, gue langsung hubungin lu kan ya. Yes, coba deh lu besok ke sini buat mau di gratis kayak ibu yang jaga kosan gue gitu Terus kan. aku langsung iya Jo, langsung dari subuh ngantri sampai siang. Nggak tidur lagi lu Iya, kan. akhirnya nggak ada apa, akhirnya dapet terus akhirnya sampai hari hanya ternyata mudik gratis itu upacara dulu Jo. Jadi ntar ada sambutan entah Bapak Presiden atau apa buat ngelepas ini mudik gratisnya gitu. Lu nggak ceritain yang lu nggak ada STNK? Oh ya, terus abis ngantri panjang siang ternyata STNK tuh harus yang bener-bener berlaku Jo. Kalau yang belum bayar pajak nggak boleh. Jadi aku pulang lagi cari STNK yang bener-bener bisa dipakai buat itu gitu. Untung bapaknya baik. Jadi Mas nanti kalau pas kesini lagi langsung aja ke loketnya, nggak apa-apa katanya gitu. Jadi nggak usah ngantri lagi. Akhirnya dapat itu, alhamdulillah bisa pulang mudik gitu. Sedih ya. Sedih banget. Dan yang lu sampai Malang, yang lu bilang Oh iya. lu kasih kan dikasih Oh iya, orang. aku takutnya orang rumah sedih ngeliat aku mudik gratis ya. Akhirnya baju kan dapat baju tujuh seragam, topi. Akhirnya aku kasih sebelahku. Dan teman sebelahku itu beberapa kali ketemu, lu juga ketemu Iya, kan? yang kemarin Iya, itu iya. kan. Akhirnya ketemu di Jakarta. Oh, gitu teman mudik gratis. Jadi nih mau nggak topi sama bajunya? Gitu. Jadi aku nggak pernah cerita tentang apapun kesusahanku, kesedihanku sama orang di rumah, keluarga di rumah ya, takutnya mereka sedih atau apa. Yang Tapi- penting aku baik-baik aja gitu Pon. Yang penting. Tapi kita bersyukur ya Yas, ada mudik gratis itu bukan karena maksudnya kita malu atau kayak gimana, tapi kayak orang tua mungkin ya anak gue mungkin Iya, mudik gratis, takutnya sedih. tapi mikirnya berarti dia nggak ada duit atau kayak gimana kan. Tapi yang penting itu kayak ini loh, usaha seorang anak, seorang perantau yang pengen berkumpul sama keluarganya pas lebaran itu loh yang Iya, penting. betul. Dan itu bentuk ikhtiar aku, maksudnya bentuk usaha aku buat bertemu keluarga di rumah gitu Jo. Iya. Mungkin Allah juga lewat perantaranya saat aku bingung, aduh nggak ada tiket, Fazo mungkin dapat itu. Enggak, gue nggak pulang waktu itu, kan gue di Jakarta. Oh iya. Gue bela-belain tahu, pas gue di situ kan sama adik-adik gue Iya. ya. Gue kasihan juga sama adik-adik gue. Ongkosnya mahal ya Jo kalau pulang. Iya mahal, harus punya minimal kesono aja itu minimal 5 juta lah begitu ya. Itu bolak-balik aja bisa 10 lah begitu. Tiket doang gue bertiga. Iya. Belum lagi kan nanti belum bayar ini, belum bayar itu gitu. Peretalannya banyak. Jadi gue waktu itu ya udahlah, adik-adik gue juga baru sekolah di sini kan. Udah tinggal kita nggak usah pulang aja dulu kan kita baru juga di Jakarta, kalau pulang cepet-cepet juga sayang duitnya. Gue bilang kan, oh ya udah, untungnya adik-adik gue Dewi sama Ading itu ngerti banget kondisi kakaknya waktu itu ya. Sampai pernah ada satu titik di duit gue di ATM gue Yes, cuma tinggal berapa ribu nggak bisa ditarik.
Ya Allah, gue sedih banget ya. Adik-adik gue pergi sekolah, pergi kuliah, gue nangis tahu di kontrakan. Gue bilang ya Allah, gue bilang orang-orang gue ada nih duit-duit MC belum dibayar-bayar ya. Ya Allah, kok ini gue mau tagih nggak enak. Gue dibilang nanti cerewet, tapi gue kan kalau nggak ditanyain juga takut mereka lupa kan. Gue tanya nggak ada yang balas, nggak ada yang balas, gue nangis gue. Besok adik-adik gue belanjanya gimana ya, gue bilang kan. Duit gue tinggal cuma berapa gitu di dompet, udah buat belanja mereka doang. Gue putar otak gimana tuh caranya. Oke, berarti adik gue yang ini besok belanjanya ini aja deh. Dulu ingat nggak, adik gue suruh bawa bekal dari rumah. Maksudnya bawa bekal aja deh dari rumah, udah sekolah juga gue anter naik motor begitu kan. Gue anter naik motor, terus nggak ada duit buat itu Mary apa namanya buat makan juga. Ya udah gue mampir cuma kayak beli sayur bening sama tahu begitu kan, itu kan bisa 10.000 jadi begitu ya buat makan. Ya udah, habis itu aduh gue berdoa gimana nih, bentar lagi kita mau bayar kontrakan kan, bentar lagi mau bayar cicilan, belum ada pemasukan. Aduh gue pusing banget, gue berdoa. Tapi memang Allah itu nggak pernah meninggalkan kita ya Mer. Allah itu selalu bersama hamba-hambanya, dan alhamdulillah ada orang mau bayar, dia minta nomor rekening mau ini, ya Allah alhamdulillah. Gue kayak senang banget gitu. Dan Allah, gue rasain Allah itu selalu mendengarkan doa-doa hambanya begitu. Dan nggak pernah lo ibarat sampai gue nggak makan begitu ya Mer, nggak makan walaupun duitnya pas ketuplak begitu loh, segitu bener-bener sampai zero, sampai koin-koin gue kan kalau misalnya belanja kan ada gue taruh koin-koin di gelas, habis bener-bener tubles habis lah begitu, sampai begitu. Oh ya mau beli sayur itu ke depan ya, beli tahu 5.000. Gue korek koin-koin, ada gelas yang itu kan banyak tuh 1.000-1.000-annya. Oh ya gue ambil. Oh iya ya. Dan pas di titik-titik terakhir begitu ya, dapat sempet kayak gue kayak entah setan yang entah ada setan di kepala gue atau apa begitu ya, apa gue gimana begitu ya, gara-gara nggak ada duit gue. Tapi gue selalu nguatin hati gue, nggak boleh, itu yang bisikin gue setan. Gue bilang, gue selalu berdoa, ya Allah jauhkan aku dari perbuatan yang tidak baik begitu ya. Ini kan aku cari rezeki buat adik-adik aku, buat keluarga aku, bukan buat aku sendiri. Jadi berdoa terus. Dan waktu itu memang selalu sama Aries ya, waktu zaman susah itu yang kita buat video ya buat video yang kita dikata-katain sama teman-teman. Jadi waktu aku buat video itu kan awal-awalnya aku udah malu casting gara-gara banyak jerawat. Jadi aku nggak casting. Itu gue jualan jamu, gue nggak casting, gue udah jualan jamu. Gue udah agak iteman gue jualan jamu. Ya udah deh, gue jualan jamu aja. Gue jualan jamu ke busway. Gue pulang ke kontrakan sampai malam begitu ya. Malam gue parut kunyit, gue blender kunyit. Adik-adik gue udah gue telepon, pulang kuliah pokoknya langsung rebus air ya, langsung kunyitnya langsung diparut, gula merahnya disiapin segini, jadi nanti kakak Jupa kalau pulang langsung masukin aja. Iya, gue pulang udah tuh. Adik gue kan kalau malam udah gue bilang udah selesai itu, udah kalian belajar aja gitu, belajar. Udah gue ngadu sampai ada tetangga kosan gue itu saking care-nya dia bilang, ya Jo, Fazo jangan terlalu capek, kasihan. Udah kerjanya jangan terlalu diporsir, nanti kalau kamu sakit kasihan. Nggak ada kamu cari uang banyak nanti habis buat pakai berobat, jangan capek-capek banget. Gue kepikiran, tahu ya Allah, gue begini banget gitu ya. Ya udah, gue sedih banget waktu itu dikatain begitu ya men. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue kalau misalnya males-malesan nih ya, maksudnya gue kurangin porsi gue kerja, adik-adik gue mau makan apa?
adik gue mau bayar sekolah pakai apa, gue bayar kontrakan pakai apa. Kadang gue bilang enggak ah, orang itu, gue bilang enggak ah, orang itu kayaknya ini deh apa namanya, salah. Gue bilang dia mah enak kan, dia kerja tiap bulan dapat bulanannya gede, kalau kayak aku begini kan nggak nentu gitu. Ya udah aku tetap aja buat jamu, jualan di halte. Yang tahu mungkin halte Warung Buncit di Mampang ada jualan jamu, itu gue dulu di pinggir jalan. Terus gue ke Tamrin kejar-kejaran sama satpam. Karena emang nggak boleh jualan. Nggak gitu. boleh jual. Dulu juga lu pernah bukan sih ikut? Nggak sempet ini bantuin tapi di rumah. Di rumah ya. Iya, jadi menongkrong sama teman-teman emang dulu jarang ya. Yes. Tapi kesamaan gua sama Fazo ini emang selalu giat kerja ya Jo. Iya. Hari-harinya kerja aja gitu. Jadi kayak nongkrong itu kayak kurang sebenarnya. Kurang banget. Gitu tapi dari situ tuh kayak itu sebenarnya kalau ini kita nggak menyesali, itu kayak proses kita ya Jo. Tapi gue percaya Itu yes. kayak dilatih banget untuk kuat gitu loh. Ini buat teman-teman juga yang lagi berjuang kayak kita waktu itu, kamu harus percaya pokoknya suatu saat kamu itu akan berhasil. Gue ingat nggak di depan gedung UOB, Iya. gue bawa apa namanya, gue bawa kayak apa sih namanya, kayak troller gitu ya, yang bisa dilipat itu sama tas merah itu. Gue bawa di situ, gue tarik, gue jalan di situ. One day gue akan jauh lebih sukses daripada ini. Gue bisa beli mobil, gue bisa beli rumah sendiri, bahagiain adik-adik gue, bahagiain orang tua gue. Gue bilang, no worry Fazo, smile. Gue dalam hati, dalam jalan gue terik panas matahari di dekat bundaran HI itu sebelah gedung BCA, senyum dong. Lu itu dilatih untuk menjadi orang yang besar begitu loh. Lu kalau nggak jalanin ini, nggak ada yang akan lu ceritain besok kalau lu sukses. Iya ya, gue bilang, gue ngobrol sama diri gue sendiri. Iya ya, you have to strong Fazo. Ini hanyalah bingkai-bingkai kehidupan yang nanti akan kamu ceritakan. Don't worry, kamu jalanin aja kesusahan ini cuma sementara kok. Cuma sementara, gue bilang. Gue harus berjuang. Habis itu gue lihat kan orang-orang besar itu ya, nggak ada cerita dia yang enak dari kecil. Iya. Pasti ceritanya dari orang susah dulu. Gue harus jadi kayak mereka nih, gue bilang. Walaupun sekarang belum sehebat mereka, tapi alhamdulillah ini tuh udah jauh, sangat cukup sekali, alhamdulillah. Ya yes. Dan aku tuh selalu percaya ya, aku pernah nggak punya uang sama sekali sepeser pun, sama kayak Fazul. Tapi aku selalu percaya kayak rezeki itu udah diatur sama Allah. Betul. Mau nggak punya uang sepeser pun, kalau Allah udah nentuin nih rezeki kamu ada gitu loh. Jadi kita nggak perlu takut besok makan apa ya, besok bisa makan nggak ya, besok kayak gimana ya gitu. Sekalipun nggak punya apa-apa tuh kayak Allah tuh udah nih rezeki kamu ada, udah diatur semuanya. Jadi kita emang tinggal berusaha aja gitu. Ya, jadi betul. sekarang kalau ada orang minta tolong gitu, aku selalu bilang iya. Kalau aku bisa bantu, aku bantu. Kalau emang nggak bisa nanti, misalnya gitu. Karena aku pernah ngalamin itu, aku nggak pernah takut berbagi. Karena aku pernah nggak punya uang sama sekali. Betul. Jadi kalau sekarang alhamdulillah dikasih mungkin berlebihan, cukup gitu kan, maksudnya dikasih kecukupan rezeki, ya udah kenapa waktu aku nggak punya duit aja aku masih bisa berbagi, kenapa sekarang berkecukupan aku nggak bisa bantu orang gitu loh Jo. Jadi aku gitu aja sih. Ingat nggak yang lu jual handphone? Iya. Jadi aku sempat jual handphone ya Jo. Jo, ini maksudnya karena aku nggak punya duit lagi gitu, ada handphone nih. Handphone gimana kalau ini handphonenya lumayan canggih, jadi kenapa nggak aku turunin serinya, tapi aku dapat uang kembalian gitu ya Jo.